Shalom, salam sehat. Pagi ini saya ingin sedikit sharing pengalaman bagaimana membuat para siswa aktif dalam proses pembelajaran. Baik itu tatap muka langsung atau terbatas atau bahkan PJJ. Sebenarnya kurikulum 2013 memberi ruang kepada setiap sekolah, setiap guru untuk secara kreatif bisa kemudian menciptakan proses pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan situasi kondisi sekolahnya. Nah, memang kita harus keluar dari cara pikir lama. Metode ceramah-ceramah, mencatat-catat buku, nasihat-nasihat, sebaik apapun, itu ternyata membuat siswa kemudian betul-betul tersiksa karena kebosanan. Karena zaman ini anak-anak diberikan begitu banyak kemudahan dengan perkembangan iptek yang begitu cepat, maka Bapak Ibu guru tidak boleh kalah. Mereka harus juga menyusun sebuah strategi. Pengalaman saya di sekolah saya, kami menciptakan kurikulum gotong royong Mbak Isakot Make Sasahi yang adalah sebuah inovasi pembelajaran kontekstual. Jadi kurikulum 2013 kami coba adaptasikan dengan kondisi situasi sekolah. Maka memang Bapak Ibu guru menjadi aktor utama yang menentukan berhasil tidaknya ketika dia membuka ruang untuk siswa tampil dengan jati dirinya. Gitu. Jadi berkembangnya siswa sesuai dengan ketertarikan, potensi. Dan karena itu Bapak Ibu guru harus memang keluar dari zona nyamannya. Proses pembelajaran supaya siswa bisa aktif kreatif, pertama-tama harus dengan memperbanyak praktek-praktek nyata berdasarkan pengalaman langsung. Jadi kalau kita ingin siswa aktif, ciptakanlah sebuah kesempatan ruang untuk dia sungguh-sungguh dapat mengamati, terlibat dengan objek secara langsung, melakukan praktek-praktek sederhana. Dia akan aktif. Ya. Yang kedua, ciptakanlah metode belajar yang bervariasi. Ada metode-metode belajar yang memberi ruang bagaimana siswa tampil di dalam kelompok. Dia belajar memimpin kelompok. Dia belajar untuk mengungkapkan pikirannya dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, misalnya dibagi dalam kelompok, guru memberi beberapa pertanyaan, arahan, mereka berdiskusi, kemudian tukar lagi kelompok, kemudian kelompok-kelompok yang tadi sudah menyebar itu mereka kemudian saling sharing di sana apa yang tadi dibahas di dalam kelompok. Jadi ini akan sungguh-sungguh pikiran-pikiran itu mereka saling bagikan, saling pertajam, saling perdalam, dan ini akan membuat mereka aktif, kreatif, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, berikan pujian yang tulus kepada mereka yang kreatif, yang aktif, akan mendorong yang lain juga untuk saya juga ingin mendapatkan pujian. Nah, karena itu memang butuh Bapak Ibu guru pintar ya untuk itu. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa positif, bahasa yang memotivasi sehingga siswa sungguh-sungguh merasa dilibatkan, diperhatikan sehingga betul-betul dia menjadi aktif dan kreatif. Metode-metode lama yang selama ini kita buat mengurung siswa dalam kelas dengan metode ceramah ini sungguh membunuh kualitas-kualitas yang ada di dalam dirinya, atau hanya sedikit saja kualitas dirinya yang berkembang. Maka pendekatan pembelajaran harus memang berubah. Untuk kita yang ada di Papua, anak-anak sangat suka, ada dua hal yang membuat mereka sungguh-sungguh bisa aktif kreatif di dalam proses pembelajaran. Yaitu mereka suka pembelajaran yang sifatnya visual dan kinestetik. Visual, mereka suka melihat langsung pengalaman-pengalaman nyata dalam kegiatan-kegiatan, dalam permainan, ya. Mereka suka untuk melihat foto, video, diagram, tabel, dan lain sebagainya. Dan kinestetik, mereka suka bergerak, suka mencoba, suka mencari tahu. Nah, ini sebuah potensi hebat menjadi pintu masuk untuk sebuah proses penanaman kecerdasan pemanusiaan itu bisa terjadi. Jadi, faktor kunci, Bapak Ibu guru harus menemukan cara keluar dari zona nyaman. Hanya dengan cara itu.
Nasihat-nasihat sebagus apapun itu tidak lagi tepat untuk proses pembelajaran di zaman ini. Ya, maka selama ini praktek yang kita buat, kita masuk di dalam kelas langsung dengan sejumlah teori kita sampaikan, dengan rumus-rumus yang hebat. Nah, hanya membuat anak bingung. Karena mereka tidak tahu rumus itu datang dari mana, turun dari langit, bagaimana sampai bisa seperti itu. Nah, ini sebuah kesulitan. Maka dalam proses pembelajaran supaya siswa aktif, mulai dengan proses pengamatan. Itu yang paling utama. Karena sekali lagi, lewat pengamatan, siswa akan diberi ruang untuk kemudian keingin bertanya-nya akan muncul. Biarlah mereka bertanya. Setelah pengalaman faktual, baru Bapak Ibu Guru mulai menariknya masuk ke dalam kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Menghubungkan pengalaman pengamatan dengan kompetensi-kompetensinya. Nah, ini sebuah hal yang patut dibuat. Jadi dari pengamatan masuk ke konseptual, masuk ke prosedural, baru metakognitif. Berarti anak-anak dilatih untuk mengamati, mencoba, kemudian bertanya, menalar, menyaji, dan mencipta. Dengan cara itu, siswa akan sungguh-sungguh keluar dan dia menemukan siapa dirinya dengan segala bakat dan potensinya. Dan ini akan membuat dia lebih fokus kepada karya-karya yang positif daripada sekedar ikut-ikutan teman untuk membuat keonaran. Nah, inilah sebuah cara sederhana, sebuah sharing pengalaman saya yang saya ingin bagikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Mudah-mudahan berguna, belum terlambat, masih ada ruang waktu cukup banyak untuk kita berkreasi. Mari kita ciptakan anak-anak generasi bangsa ini yang betul-betul kreatif, yang betul-betul aktif, kreatif, dan inovatif. Karena guru-gurunya hebat. Guru-gurunya mau keluar, mau mencoba selalu hal baru, mengevaluasi sampai menemukan cara yang membuat siswa sungguh-sungguh bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Mereka kemudian menemukan siapa dirinya, kognitifnya bertambah, kreativitas inovasi, nilai-nilai karakternya tumbuh, dan terjadi perubahan-perubahan perilaku. Semoga sharing ini berkenan untuk kita semua. Tuhan memberkati.